tapi rutinitasnya itu dibikin sesuatu yang berbeda, just to have fun with it. Nah, kadang kalau di NLP kita suka ngomong, when you get serious, you get stupid. Ke pekerjaan. Oke, nah kita mungkin lanjut dulu nih Mbak Nora ke tips yang kedua. Silakan. Ya. So tips kedua, acak. Acak rutinitas. Ya. Nah, acak rutinitas. Siapa sih yang bilang kalau misalnya Anda makan gitu ya, kecuali memang ada kebutuhan kesehatan yang gimana gitu ya. Siapa yang bilang harus makan misalnya sup dulu, baru apa, baru nanti terakhir gitu. Kalau misalnya memang itu adalah menu Anda, who's to say bahwa nggak bisa mulai dengan dessert duluan? Ya. Oke. Ya acak aja rutinitas. Ya kalau biasanya tadi rutinitas olahraganya pagi hari, emang kenapa kalau sore hari kali ini? Ya. Kalau aku biasanya olahraganya angkat beban, maybe hari ini saya mau coba joget-joget pakai musik disco Korea. Itu banyak dan gretong sekaligus again gitu, ngeliat yang lucu-lucu gitu kan, ngeliat yang lucu-lucu gitu kan. Kenapa nggak diacak rutinitas? Kadang kita akhirnya menghukum diri sendiri dengan sebuah kedisiplinan. Bukan saya bilang suruh nggak disiplin ya, tetap olahraga gitu, tapi olahraganya coba dirubah. Lain, ya apa yang kayak again yang tadi misalnya yoga melulu ganti joget kek gitu kan, apa kek, gitu. Angkat beban kek. Kadang ngepel juga kita suka bilang itu ngepel tuh olahraga loh, apalagi kalau sambil nyetel lagu yang asik tuh sambil gitu kan. Iya. Kalau film apa ini jadul banget, ketahuan umur ya, Karate Kid, inget nggak? Yang zaman dulu. Wax off sambil bersihin mobil, ngecat, ujungnya olahraga, tapi rumah jadi cat, kaca jadi bersih kan gitu. So that gitu, tetap hal-hal yang perlu dikerjakan, bukan kita terus tiba-tiba mentang-mentang mengacak rutinitas jadi tidak bertanggung jawab. Bukan itu yang saya maksud, tapi rutinitasnya itu dibikin sesuatu yang berbeda, just to have fun with it. Nah, kadang kalau di NLP kita suka ngomong, when you get serious, you get stupid. Gitu. Karena semakin serius, justru ini you get stupid. Gitu. A little bit of fun here, people. Gitu. Karena itulah yang meng-kickstart kreativitas, makanya nggak pakai stres. Oke. Yes, tapi kalau kita bicara tentang acak rutinitas gitu ya, Mbak Nora ya, ini kan pasti butuh adaptasi juga ya untuk memulai perubahan tersebut. Nah, ini gimana sih supaya kita mungkin bisa tetap in kepada yang baru itu, jangan sampai kita balik lagi nih ke keseriusan yang sebelumnya gitu, Mbak Nora. Nah, jadi sekarang kan kalau banyak banget orang yang sudah mulai belajar ilmu yang disebut neuroscience ya, masalah otak, masalah the brain, and one of the trend word, dan sebenarnya sudah lama ya, udah mungkin I don't know 10, 15, 20 years, tapi mungkin baru mulai menjadi bahasa umum, itu orang suka sebut neuroplasticity. Dan neuroplasticity kan adalah bahwa tiap kali kita melakukan sesuatu di neurons kita tuh yang cepat-cepat, kalau di otak tuh kalau kita lihat gambar biologi kayak ada sel-sel terus ada listrik dari satu ke satu samber-samberan gitu ya. Kita melakukan sesuatu berulang-ulang, ibaratnya dari neuron ini ke neuron itu dia bikin jembatan, seret tambah sering itu si listriknya tambah tebal gitu, ibaratnya garis bawah, garis bawahin lagi. Jadi kita punya jalur udah pakem gitu ya. Nah, untuk kita membangun jalur baru kan berarti ibaratnya kita perlu mengabaikan jalur yang sudah terbuat itu, mulai bikin jalur baru dan diulang-ulang sehingga akhirnya otomatis kita yang nggak kepake kan kayak otot ya, nggak kepake tambah lama dia tambah lemes gitu, yang kepake tambah kuat. Ya, so again gitu, kalau memang di awalnya di sini yang saya bilang disiplin tetap penting dalam artian ada science yang mengatakan bahwa at least do something for 21 hari. Untuk mulai bikin the new neural pathway.
Ya, kalau orang sudah bilang, saya tuh punya kebiasaan pengen ngurangin berat badan misalnya ya, tapi susah banget soalnya tiap kali pulang kantor bawaannya lapar dan ngemil. Pas digali-gali, coba deh pulang kantor rutinitasnya apa? Oh, saya pulang kantor buka pintu, terus biasanya gantung tas gitu sama jaket di belakang pintu, habis itu belok kanan ke kulkas, buka kulkas, lihat di kulkas ada apa. Ya. Gitu kan. Terus otomatis deh di kulkas ada apa, pasti ada sesuatu yang dijawil dan gitu. Oke, mari kita bikin neuroprak baru. Kadang udah nggak sadar, pokoknya pulang nggak pakai mikir, tas gantung, jaket gantung, belok kanan, buka kulkas gitu kan. Oke, kita ganti pulang kantor gitu. Jangan lepas tas sama jaket digantung, tapi untuk 21 hari pertama secara sadar gitu. Masuk rumah, langsung ke pintu belakang gitu, misalnya ke kebun belakang, kasih makan ayam dulu, misalnya ada ayam di belakang atau kasih makan anjing di belakang, terus baru lari ke kamar mandi, baru masuk ke kamar misalnya, terus gitu 21 hari, otomatis setelah itu tubuh kita udah nggak pakai mikir lagi, masuk langsung ke belakang, ngasih makan binatang peliharaan, ke kamar mandi, lepas baju mandi. Oke. Make yourself a new path, yang disebut neuroplasticity itu. Yes, berarti 21 hari yang konsisten nanti akan muncul kebiasaan baru yang udah nggak pakai mikir lagi deh gitu ya, dan udah nggak ada beban lagi tuh kita memulainya. Oke.